Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita merasakan sesuatu yang mencekam bagi setiap kita. Hal ini terjadi tidak hanya di tempat kita di Gerobokan saja, tetapi di Indonesia, bahkan seluruh dunia, kita merasakan ini. Kalau kita membayangkan ini sama seperti kejadian di Mesir, yang ada pada kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai yang ke-12. Ini menyampaikan di sana bahwa tanah Mesir sedang ditulahi oleh Tuhan karena mereka tidak memperbolehkan umat-umat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah ini yang menyelamatkan mereka. Kita lihat tulah demi tulah berjalan berlaku atas Mesir, tetapi mereka yang berada di tanah kediaman mereka diselamatkan. Tidak ada satupun tulah yang melewati mereka, yang mereka alami. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada tulah yang terakhir, yaitu tulah kematian, ada perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu bahwa mereka tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Dan ini berlaku untuk semua. Mereka juga tidak boleh makan roti yang beragi. Siapapun, tidak pandang bulu, baik orang asing, orang asli Israel, kalau mereka melanggar perintah Tuhan, mereka makan makanan yang beragi, roti yang beragi, maka mereka harus mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, menjadikan mereka selamat dari
kematian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar untuk taat kepada firman, untuk taat kepada ketetapan Tuhan, agar kehidupan kita boleh memperoleh keselamatan dan hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk selanjutnya kita akan kembali belajar di dalam kitab Amsal. Dalam Amsal 22 ayat yang ketiga yang demikian bunyinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara, ayat yang sama terdapat juga dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Dengan pernyataan yang sama, kedua ayat ini menggambarkan bahwa sesuatu yang diulang ini sangat penting. Ini sangat berarti bagi kita untuk memperhatikannya. Bahwa ayat ini sangatlah penting disampaikan kepada umat-umat Israel. Hal ini menggambarkan bahwa orang bijaksana dapat melihat kejahatan atau perbuatan dosa yang berakibat penghukuman atau celaka. Kalau kita melihat di ayat ini, saya melihat sisi yang lain, bahwa orang yang bijaksana itu akan mengerti, akan memahami setiap perbuatan atau perkara-perkara yang bersangkut paut dengan dosa. Mereka akan menghindarinya karena mereka tahu bahwa apa yang menjadi akibat dari perbuatan-perbuatan dosa ini adalah upah, yaitu penghukuman dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak menginginkan penghukuman. Dan inilah yang terjadi apabila orang yang tidak berpengalaman, orang yang bebal, orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, meskipun ia mengetahui hal itu, dia akan mendapat celaka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, marilah kita belajar mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Kita minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita memahami, kita mengerti apa-apa yang tidak dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita belajar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau ada perintah, kita lakukan. Janganlah kita melanggar, supaya dalam kehidupan kita tidak beroleh celaka. Demikian Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Inilah hal yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Bagian yang pertama, bahwa setiap orang percaya harus taat dengan apa yang diajarkan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang kedua, harus minta hikmat daripada Tuhan. Menjadi orang yang bijaksana kalau mengetahui hal yang tidak benar, hal yang tidak baik, hal yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan, janganlah kita kerjakan, karena ini akan membawa setiap kita masuk dalam bencana yang tidak kita harapkan. Inilah Bapak Ibu, mari kita belajar lebih lagi dan lebih lagi